Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel kita belajar bersama. Nah, pada hari yang lalu, satu hari sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur teks exemplum. Nah, kemudian kita belajar kaidah kebahasaannya. Kemudian kita belajar membedakan teks exemplum dengan teks lainnya. Teks lainnya kemarin teks apa? Ya, teks fabel. Hari ini kita belajar mengklasifikasi teks exemplum. Nah, mengklasifikasikan teks exemplum ya. Perhatikan dengan baik penjelasan dari saya. Oke. Saya mulai saja. Klasifikasi teks exemplum. Ada beberapa tahapan untuk mengklasifikasi teks exemplum. Nah, sebelum saya jelaskan tahapan-tahapannya, kita perlu tahu dulu mengklasifikasi itu apa. Nah, mengklasifikasi itu berarti membagi per kelas-kelasnya atau per kelompok-kelompoknya. Nah, jadi membagi per kelompok-kelompoknya masing-masing, seperti itu ya. Oke, tahapan yang pertama. Nah, kita mengklasifikasikan strukturnya. Strukturnya ya yang kemarin ya, orientasi, insiden, dan interpretasi. Masih ingat juga kan arti dari masing-masing strukturnya. Oke, yang kedua, tokoh utama, tokoh yang paling banyak diceritakan. Jadi tokoh utama itu tokoh yang paling banyak diceritakan di dalam cerita. Yang ketiga, tokoh pendamping, tokoh yang hanya sesekali saja muncul. Nah, tokohnya hanya sesekali saja muncul, tidak terlalu sering ya, seperti tokoh utama. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena kemarin sudah belajar menganalisis struktur teks exemplum yang orientasi, insiden, dan interpretasi. Nah, kita fokuskan kali ini kita membahas struktur teks yang insidennya saja ya, yang insidennya saja. Kemarin ada tugas dari saya untuk mencari kalimat-kalimat dari teks exemplum yang berkaitan dengan unsur insidennya, tetapi banyak yang mengumpulkan itu satu paragraf penuh, bukan per kalimatnya ya. Nah, jadi kita bahas hari ini per kalimatnya saja. Ini yang Putri Tangguh kemarin ya, cerita pendek yang Putri Tangguh kemarin. Oke, kita bahas satu. Nah, struktur teks insiden apa saja yang ada di cerpen Putri Tangguh ini? Yang pertama itu Putri Tangguh dan suaminya sedang berbincang-bincang tentang masa depan. Nah, tentang masa depan keluarganya. Nah, berarti itu merupakan suatu perbuatan. Nah, perbuatan atau peristiwa yang akan mengarah ke masalahnya nih, yang akan mengarah ke masalahnya. Ingat betul-betul insiden atau peristiwa atau masalah itu pasti berkaitan dengan sebuah pekerjaan atau ya pekerjaan ya, atau yang akan dilakukan oleh tokohnya, seperti itu. Nah, dia kan ini berbincang-bincang dengan masa depan keluarganya. Kemudian yang nomor 2, pagi yang masih dingin tidak menghalangi niat Putri Tangguh dan suaminya pergi ke sawah. Nah, walaupun dingin, Putri Tangguh dan suaminya ini masih mau pergi ke sawah, berarti ini suatu insiden juga ya. Nah, kemudian yang nomor 3, padi yang tertuai kita tumpahkan di jalan ini. Nah, lagi-lagi di sini ada suatu perbuatan atau pekerjaan di sini ditumpahkan si Putri Tangguh dan suaminya. Padi ini ditumpahkan ya. Yang nomor 4, ini semuanya nih yang penting ya. Anak Putri Tangguh terbangun dan menangis meminta nasi untuk makan. Nah, berarti ini juga termasuk insiden, terbangun dan menangis. Nah, yang nomor 5, Putri Tangguh jatuh miskin akibat kesombongannya. Nah, akibat kesombongannya, berarti kesombongannya ini termasuk perbuatan. Nah, kalau perbuatan tadi iya unsur insiden ya.
Nah, ini yang terakhir nomor 5. Oke, semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan. Nah, ini kita bahas dulu yang tokoh utamanya ya, yang tokoh utama. Nah, tokoh utama di dalam teks Putri Tangguk. Nah, tadi kan ada tokoh utama dan tokoh pendamping. Pertama dulu tokoh utama. Nah, Putri Tangguk, tokoh utama. Oke, Putri Tangguk ya. Nah, perilaku baik. Adakah perilaku baik yang ditemukan di dalam teks tersebut? Oh, ada rupanya. Putri Tangguk sangat menyayangi keluarganya. Dia sangat menyayangi keluarganya. Tadi dia menyayangi suaminya, menyayangi anaknya juga. Perilaku buruk yang ditemukan oleh pembaca di sini ada Putri Tangguk sangat sombong ya, sangat sombong. Nah, ya ini tadi yang mengklasifikasikan, kita membagi sesuai kelompok-kelompoknya. Nah, Putri Tangguk tadi, sangat menyayangi keluarganya dan sangat sombong. Kemudian ada di sini teks mengejar cita. Nah, kemarin ada juga membahas teks mengejar cita ya. Nama tokohnya Dani. Perilaku baik Dani ini adakah? Oh, ada rupanya. Sabar, penyayang, baik, dan mempunyai semangat tinggi. Nah, ini perilaku Dani ya, perilaku baik Dani. Perilaku buruknya ada? Nah, dia mempunyai perilaku buruknya ada juga. Memiliki perasaan iri terhadap temannya yang bernama Tina ya, Nah, ini untuk kita mengklasifikasikan tokoh utamanya dulu nih, tokoh utama dari Putri Tangguk tadi. Kemudian teks yang pernah dibaca juga, Mengejar Cita. Kemudian kita lanjut ke tokoh pendamping atau yang tokoh hanya sesekali saja muncul di dalam cerita. Tokoh pendampingnya di sini ada siapa? Ya, suami Putri Tangguk. Nah, suami Putri Tangguk. Perilaku baiknya adalah, oh ada, sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Nah, ini sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Perilaku buruknya ada? Oh, ada juga, sama sombongnya dengan istrinya tadi ya, Putri Tangguk ya. Oke, kita lanjut ke teks mengejar cita. Teks mengejar cita di sini tokoh pendampingnya ada wanita muda ya, wanita muda. Perilaku baiknya adakah ditemukan? Oh, rupanya tidak ada. Kalau tidak ada, tidak perlu dicantumkan ya. Tidak ada di sini, kosongi saja ya. Perilaku buruknya? Oh, ada. Nah, rupanya kalau dikelompokkan perilaku buruknya ada, tetapi kalau dikelompokkan perilaku baiknya tidak ada. Nah, di sini perilaku buruknya tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, berarti dia ini mau benar terus ya, tidak mau mengakui kesalahannya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, kali ini ada tugas dari saya. Kalian cari satu teks exemplum, bisa teks exemplum yang kemarin yang pernah kalian cari. Nah, satu teks exemplum kemarin yang kalian cari, kemudian tuliskan peristiwa yang dialami tokoh, kalimatnya. Di sini kalimatnya bisa sebanyak-banyaknya, terserah kalian. Atau saya minimalkan saja nih, minimalnya ada 3 ya, minimal ada 3. Kalau maksimalnya terserah. Nah, struktur teks insidennya saja, orientasi dan interpretasinya tidak perlu. Ya, ingat ya, kalimatnya bukan paragrafnya. Kalau paragrafnya semuanya jadinya tidak spesifik yang mana kalimatnya yang menunjukkan bahwa itu insiden. Pertama itu tadi struktur teks insidennya saja yang dicari ya. Kemudian kalian cari juga tokoh utama dan tokoh pendamping. Nah, kalau di sini kan 2 teks, kalian mencari 1 teks saja. Jadi tokoh utama, kemudian tokoh utama, kemudian tokoh pendamping. 1 teks saja. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan, silakan kalian kirimkan
foto catatan atau foto tugas kalian tadi ke WA saya ya. Nah, jadi di foto tugasnya kerjakannya di buku di buku latihan. Jangan mengerjakan di Word ya. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika berkenan silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini, karena setiap pembelajaran saya akan upload terus di channel saya. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.